Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi informasi, memberi edukasi, motivasi, dan bisa memberi solusi dan bisa disampaikan secara jernih, berimbang, dan arif. Kali ini saya akan ketemu dengan tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Mas Agung Heri Susanto. Jabatannya rangkap-rangkap. Yang pertama Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Kabupaten Blora. Tapi beliau juga merangkap Ketua APDESI Jawa Tengah dan merangkap lagi Sekjen DPP APDESI berarti seluruh Indonesia. Apa kabar Mas Agung? Alhamdulillah Bapak sehat, segera waras. Ya, panjenengan sudah menjabat kepala desa yang ketiga kalinya. Kemudian jabatannya banyak sekali. Gimana cara membagi waktunya? Jadi kalau sejak awal kami melihat jabatan-jabatan di organisasi ini kan, kalau kami di desa sering guyonannya, kalau jadi kepala desa itu kan dapat bengkok. Ya. Tapi kalau di organisasi kan nggak ada bengkoknya. Itu pekerjaan amal, pekerjaan untuk lillahi ta'ala gitu. Jadi kami berupaya untuk bagaimana kita bisa berbuat sedikit lah untuk sesama dalam satu komunitas, dalam satu kelompok, atau mungkin lebih luas dalam satu masyarakat. Mas Agung, sekarang kan ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang merupakan pengesahan atau penerimaan dari DPR mengenai Perpu Nomor 1 yang dikeluarkan oleh Presiden. Nah, di dalam undang-undang yang memfokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19 ini, itu antara lain kan menarik hampir semua dana, termasuk dana desa, itu untuk kegiatan tersebut. Tujuannya baik, tetapi yang implikasinya yang mungkin perlu dipertimbangkan kembali, karena itu berarti menghilangkan pasal 72 dari ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana? Artinya kan itu semula dana desa itu dipakai macam-macam, antara untuk menambah honorarium kepala desa dan perangkat desa, juga untuk membayar ada guru, ada kegiatan di masyarakat, PAUD dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kepala desa seluruh Indonesia ini mensiasati masalah tersebut? Monggo Pak Agung. Baik Bapak. Jadi saya terima kasih sekali, mungkin apresiasi dari Pak Bambang Sadono, adanya peraturan pemerintah mengganti undang-undang yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, khususnya di pasal 28 ayat 8, bahwa ini menjadi satu catatan tersendiri bagi kami para kepala desa, perangkat desa, dan utamanya masyarakat desa, Bapak. Di situ memang tersebut di saat kondisi pandemik yang ekonomi negara mungkin butuh satu penataan serius. Salah satunya adalah menghapus dari pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Bahwa di situ salah satu roh dana desa itu diatur di pasal tersebut, bahwa pemerintah pusat punya kewajiban 10% APBN masuk ke desa secara bertahap. Dan alhamdulillah pada kali ini sudah tahun ke-5 pelaksanaan Undang-Undang Desa, sebenarnya sudah banyak outcome yang dicapai oleh pemerintah desa terkait dengan implementasi Undang-Undang Desa ini, dengan komitmen pemerintah untuk memberikan
menyalurkan dana desa walaupun belum genap 10% Pak saat ini. Ya. Jadi baru sekitar kalau angka 72 triliun, di angka 70-an 2 triliun itu dengan body postur APBN mungkin juga baru berapa persen itu ya, baru 10 ya, kita butuh. Ya, kurang dari 5% saya kira. Nah, jadi tetapi itu sudah membawa satu satu pergerakan positif di tingkat desa, Pak. Yeah. Nah, apa yang disampaikan Pak Bambang tadi bahwa penggunaan dana desa yang diatur di dalam regulasi baik di Permendes maupun Permenkyu juga memberikan satu instruksi penggunaan dana desa. Ini telah membawa satu tadi nilai-nilai positif dan satu perubahan yang sebelumnya desa itu menjadi satu objek dulunya, sekarang menjadi subjek pembangunan. Nah, penggunaannya untuk kesehatan, untuk pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kemudian untuk termasuk ke ketahanan pangan dan sebagainya. Nah, begitu ada peraturan ini, maka sedikit kita kemarin juga agak gagap, dimulai di saat Perpu nomor 1 2020 disahkan, maka desa yang sebenarnya tidak ada kewajiban dalam pemberian jaring pengaman sosial, karena di situ adalah kewenangan atau mungkin tugas dari pemerintah pusat, ya. Tetapi ini masuk ke pemerintah desa, Pak. Nah, itu juga teman-teman agak kelabakan sedikit. Artinya begitu desa sudah membuat RPJMdes, kemudian sudah membuat satu Musrenbangdes, dituangkan di dalam APBdes dan RKPdes-nya. Di tengah jalan begitu ada pandemik, maka harus merefocusing, mengganti alokasi kegiatan dan anggaran untuk BLT dana desa. Nah, saya tidak bicara lebih jauh mungkin ke situnya, Pak, ke sosialnya ya. Tetapi ini lebih fokus Pak Bambang Sadono kami sampaikan bahwa kami bercerita terkait dengan bagaimana teman-teman di desa yang sudah merencanakan, apalagi contoh di Kabupaten Blora saat ini telah melakukan satu upaya percepatan teman-teman di desa, karena kemarin baru saja Pilkades di akhir tahun 2019. Semangat teman-teman di sini mestinya dituangkan di dalam visi misi dan diterjemahkan di RKPdes-nya. Tetapi mungkin tahun pertama ini belum bisa optimal, atau mungkin masih banyak aktualisasi di lapangan yang tidak bisa dilaksanakan karena penyerapan anggaran yang dialihkan atau refocusing untuk kegiatan BLTDD. Nah, sekarang juga menjadi satu isu teman-teman di tingkat nasional maupun di tingkat regional dan tingkat daerah. Terus tahun 2021 bagaimana nasib dana desa? Banyak praktisi hukum, banyak dari juga penggiat desa di situ mempunyai beberapa tafsir, bahkan kemarin juga sempat membuat satu tulisan Pak Ahmad Mukoam pada kesempatan ini juga dulu selaku Ketua Pansus Undang-Undang Desa, ya, masih di DPR RI. Nah, dalam statement kalau nggak salah yang kita simak maupun kemarin juga ada diskusi kecil di WhatsApp Group bahwa kalau dengan penerapan Undang-Undang Nomor 2 Pasal 28 Ayat 8 ini secara otomatis maka dana desa bahasanya di media itu ilegal lagi kalau bisa turun ke desa. Nah, ini kan juga menjadi kekhawatiran bagaimana sebenarnya sih tafsir daripada pasal tersebut. Itu menjadi catatan bersama. Kemudian dari teman-teman penggiat desa itu juga senior-senior kami juga yang saat ini mungkin sudah mantan, tapi beliau-beliau ini masih intens
memperhatikan sekali tentang desa, yang teman-teman juga ikut berjuang bareng dulu untuk mensupport lahirnya Undang-Undang Desa, itu mengajukan judicial review ke MK kemarin, yang didampingi oleh salah satu penasihat hukum, itu Pak Soleh dari Jawa Timur. Dan teman-teman itu mengajukan itu untuk memastikan apakah pasal tersebut itu betul-betul menjadikan satu hal yang mencabut dana desa secara menyeluruh atau bagaimana, sehingga nanti bisa terjawab di dalam sidang judicial review itu. Kami dari ABDC juga melakukan satu koordinasi dengan pemerintah pusat. Kami juga sudah melakukan daring webinar seperti ini dengan Kemendes, Kemendagri, Kemenkyu. Hasil dari diskusi kami menyatakan beliau dari kementerian, tiga kementerian ini, bahwa tafsir dari undang-undang tersebut tidak mencabut secara mutlak dana desa, hanya sebatas refocusing. Itu pun dengan catatan ada karena kondisi keuangan negara, yang perlu adanya satu refocusing atau percepatan satu kegiatan untuk ekonomi negara. Nah, di sini juga teman-teman belum sepenuhnya puas, Pak Bambang, atas mungkin apa yang disampaikan di waktu kami daring itu masih dipertegas dengan Pak Menteri Desa waktu ada, kalau nggak salah, di RDP, rapat dengar pendapat di DPR RI, itu menyatakan bahwa dana desa 2021 masih ada dianggarkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan substansinya adalah tadi pertanyaan terbalik. Apabila di pasal 28 ayat 8 itu mencabut pasal 72 ayat 2 terkait dengan dana desa, apakah kalau pemerintah nanti masih menggelontorkan berupa dana desa itu pelanggaran apa tidak? Menabrak tidak? Ini pertanyaan terbaliknya, Pak. Sehingga inilah yang saat ini masih menjadi topik dialog kami semua, pemerintah desa, pemerhati desa, penggiat desa, dan kami berharap sekali nanti segera bisa ada satu jawaban di Mahkamah Konstitusi itu. Ngaten, Pak. Pak Mas Agung, saya kira ini wacana atau perdebatan yuridis mengenai posisi dana desa. Jadi memang sudah benar bahwa penjaringan mengajukan judicial review atau mungkin mendesak pemerintah untuk merubah, atau teman-teman DPR juga itu. Tetapi yang saya ingin tahu adalah akibat ini, apa yang sudah terjadi di desa itu. Apakah benar bahwa misalnya honorarium perangkat desa terganggu dan sebagainya? Monggo. Oh, nggih, nuwun sewu. Jadi gini, Bang. Dalam nomenklatur bodi penganggaran APBDes, untuk dana desa ini penggunaannya diatur di dalam peraturan Menteri Desa, Pak. Yeah. Jadi tidak digunakan untuk pendapatan gaji ataupun honor untuk perangkat desa, kepala desa. Tapi ini adalah penggunaannya fokus untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, gitu. Sehingga penggunaan dana desa ini betul-betul untuk masyarakat. Nah, di dalam penyusunan RKPDes, Rencana Kerja Pembangunan di Tingkat Desa, sesuai dengan Musdes, digunakan rata-rata memang digunakan untuk pembangunan fisik, kemudian juga digunakan untuk pendidikan, termasuk PAUD, kesehatan, posyandu, karena PAUD begitu muncul undang-undang desa, PAUD ini diserahkan kepada desa, Pak Bambang, untuk penganggarannya. Kemudian untuk kesehatan posyandu, gitu. Kemudian ada pos kesehatan desa, gitu, PKD. Kemudian juga tidak kalah penting adalah juga untuk kegiatan pelatihan, kemudian untuk pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu. Dalam hal ini adalah untuk mendorong bagaimana di desa ini ada satu sinergitas dan pembangunan yang sustainable
artinya antara perencanaan untuk mengentaskan bagaimana orang yang miskin ketimpangan ini dengan yang mungkin setengah kaya, yang kaya ini biar bisa saling beriringan. Nah, RKP Des yang dibuat oleh teman-teman saat ini ya sangat terganggu, Pak, karena tidak bisa dilaksanakan. Kalau refocusing kemarin BLTDD ya sesuai dengan surat PMK nggih, Peraturan Menteri Keuangan. PMK nomor 40 bahwa di situ dana desa digunakan untuk BLTDD dengan ring antara 25% sampai 35%. Kemudian disusul lagi muncul PMK nomor 50 bahwa dana desa yang tadinya 25 sampai 30% itu untuk 3 bulan dengan besaran 600.000 per kepala keluarga, ini ditambah lagi untuk periode kedua 300.000 kali 3 bulan, praktis 6 bulan, Pak Bambang. Nah, ini sudah menyedot anggaran daripada dana desa yang masuk di desa-desa masing-masing. Nah, pelaksanaan kegiatan yang tadi pembangunan fisik maupun untuk pemberdayaan dan kegiatan pembangunan kesehatan maupun pendidikan ini sebenarnya juga tidak kalah penting untuk mensinergikan bagaimana percepatan ekonomi pasca dari pandemik dampak COVID ini, Pak. Nah, kalau ini mungkin pemerintah pusat mengasumsikan bahwa apa yang menjadi prioritas pemerintah pusat dengan tanda kutip saya mengatakan sedikit abai kegiatan yang ada di desa sesuai Musdes yang sesuai dengan pasal 72 ayat 2 bahwa di situ diberikan desa kewenangan mengelola dana desa dari APBN. Nah, ini saya berpikir di tingkat desa ini juga akan menjadi timpang nantinya. Bagaimana kebutuhan desa yang saat ini sudah direncanakan dengan dengan Musdes, dengan proses-prosesnya ini menjadi satu hal yang terjeda. Mungkin Mas Agung, jadi saya ingin pastikan aja bahwa yang menyangkut pendapatan atau tambahan-tambahan pendapatan bagi baik kepala desa maupun perangkat desa tidak ada hubungannya dengan dana desa, jadi tidak terganggu ya? Tidak terganggu karena penghasilan atau siltap, istilahnya siltap penghasilan tetap perangkat desa dan kepala desa itu diatur dalam alokasi dana desa atau ADD. Ya. Baik, jadi kalau begitu yang terganggu adalah kegiatan waktu pembangunan, apakah itu kesehatan, apakah itu pendidikan gitu ya kira-kira. Nah, betul sekali. Terganggunya sampai masih bersisa nggak dana desa itu setelah untuk kepentingan bantuan pandemi COVID itu, apakah sama sekali habis atau masih ada sisanya misalnya? Jadi begini Pak Bambang, kemarin itu apa yang diberikan petunjuk dari kementerian ya di breakdown di tingkat kabupaten karena mendadak barangkali ini kan masih simpang siur. Artinya apakah ring sesuai dengan PMK 40 ring dana desa 25% sampai 30% itu apakah harus dihabiskan atau tidak? Nah, ini masih dulu itu belum jelas. Karena di PMK itu ada tersebut bahwa pemerintah desa itu diwajibkan untuk refocusing menganggarkan BLTDD dengan ring itu. Kemudian ada pasal di bawahnya, apabila tidak menganggarkan itu, maka ada sanksinya, yaitu tidak dicairkannya dana desa tahap 3, Pak. Nah, dari itu kita tafsirkan sendiri bahwa ini wajib. Kemudian ada yang mentafsirkan bahwa ini wajib habis, Pak. Nah, ini yang persoalan. Sehingga kami dari asosiasi meminta rujukan kepada Kementerian Desa bahwa dana desa untuk BLTDD
dari alokasi maksimal itu tidak wajib dihabiskan sebenarnya, Pak. Tetapi sesuai dengan kondisi desa masing-masing yang dituangkan di dalam kriteria penerima BLTDD. Nah, ini masih dulu itu awal itu masih simpang siur, Pak. Sehingga ada desa yang cenderung untuk segera menghabiskan semuanya tanpa tersisa. Nah, kalau yang seperti itu berarti 30% dari dana desa sudah habis, Pak. Kemudian ditambah PMK ini, PMK yang terbaru, PMK 50, ini nanti adalah separohnya dari yang kemarin. Berarti kalau separohnya, kalau 30% berarti 15%. Artinya 45% dana desa ini sudah terserap untuk itu. Kemudian ditambah lagi, Pak, dari Permendes bahwa untuk penanganan dampak COVID, pertama, pembuatan posko siaga, kemudian untuk pembelian masker dan sebagainya, itu juga diambilkan dari dana desa, Pak. Dana desa. Sehingga kan aturan yang 30% maksimal, tadi ditambah 15, berarti sudah 45, ditambah untuk penanganan sekitar 10%, ya 55%, Pak. Sehingga tinggal 40%-an lah, 40% nanti yang masih. Mas Agung, kalau kegiatan itu mungkin masih bisa dipikirkan mundur ya, apakah nanti ada dana pengganti dan sebagainya. Tapi maksud saya yang menyangkut honorarium itu solusinya gimana? Iya, Pak. Jadi kalau honor untuk guru PAUD, kemudian untuk kader kesehatan seperti itu ini kan biasa di desa itu semuanya tim ikhlas ya. Jadi warga itu juga tim ikhlas, untuk kader untuk gitu tim ikhlas, kalau ada ya kita beri, kalau tidak ada ya tidak ada. Tetapi rata-rata teman-teman kepala desa mengupayakan itu mengupayakan itu dengan sekali lagi di dalam bodi APBDes untuk bidang pendapatan itu kan tidak hanya dana desa, jadi ada desa, ada ADD, ada PAD, kemudian ada BanQ, kemudian ada bantuan lain-lain yang sah. Nah, rata-rata di desa saat ini ada, kalau khususnya di Blora, saya mengamati ada PAD itu ada, Pak, terutama bengkok perangkat yang kosong. Nah, ini menjadi sumber PAD di tingkat desa karena belum terisi. Nah, sehingga itu bisa mungkin untuk menambal kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak besar, itu masih bisa refocusing di situ. Ngaten, Pak. Oke, Pak Agung, walaupun agak merepotkan gitu ya, tapi masalah-masalah tadi bidang kesehatan, pendidikan rata-rata masih bisa diakali lah dengan berbagai keprihatinan gitu ya, dengan berbagai pengorbanan. Nah, sekarang pertanyaan saya yang kesimpulannya adalah sebenarnya apa yang diinginkan oleh para kepala desa atau pemerintahan yang aktif di pemerintahan desa mengenai makna dari dana desa yang tadinya ada di undang-undang ini, karena kalau menurut saya perangkat hukumnya kan itu bisa diselesaikan nanti dengan cara apakah revisi atau apa gitu kan bisa. Tapi yang penting adalah apa yang mau dicapai. Jadi teman-teman di pemerintah desa ini cita-citanya atau keinginannya seperti apa? Monggo panjenengan sampaikan. Jadi keinginan teman-teman mengabdikan di desa, menjadi kepala desa, tentunya sudah punya satu visi misi dan gambaran serta harapan besar. Yang salah satunya, kita jujur aja, adalah adanya dana desa yang masuk stimulus atau pemantik untuk membangun desa. Nah, begitu dana desa itu diluncurkan, kita sudah tadi menyampaikan ke Pak Bang bahwa 5 tahun ini desa itu bergeliat. Semua ekonomi bisa jalan dengan perputaran dana desa yang antara mungkin di awal itu 700 sampai di 1 miliar, itu bisa menggerakkan satu ekonomi dan membawa multi efek player yang signifikan. Nah,
Kemudian untuk output berupa bangunan, berupa kegiatan pemberdayaan, pelatihan dan sebagainya juga sudah sangat kelihatan, Pak. Yang tadinya di desa, terutama kita di Blora, ya, kalau kita masuk desa mungkin Pak Bambang dulu ya tidak asing lagi. Kalau ketemu jalan bagus malah aneh, ya. Tapi sekarang kalau ketemu jalan jelek di desa ya, kita jalan desa ya, Pak ya. Infrastruktur desa itu mungkin justru malah kita aneh kalau masih ada jalan desa yang tidak tersentuh. Nah, ini contoh. Kemudian gedung-gedung PAUD, kemudian Polindes, PKD kayak gitu, itu juga sudah rata-rata sudah terbangun. Dan mungkin juga melihat kita setback dulu, mungkin Pak Bambang melihat dulu itu gedung PAUD itu masih nempel mungkin di rumahnya Pak Kades, rumah warga. Sekarang rata-rata desa sudah punya gedung PAUD sendiri, kemudian Polindes juga sudah dibangunkan sendiri, bahkan sudah banyak gedung-gedung posyandu yang berdiri di pos-pos posyandu. Ini. Nah, ini wujud bahwa teman-teman kepala desa sangat berharap sekali dan teman-teman desa juga sudah bisa mewujudkan dana desa itu manfaat loh buat masyarakat desa. Makatan, Pak. Ya, jadi artinya bahwa ABSI tetap menginginkan supaya dana desa itu diamankan kembali posisinya dan dasar hukumnya gitu nggih, Pak Mas Agung nggih. Nggih, Pak. Jadi kami butuh dana itu tetap bisa seperti amanat undang-undang semula bisa dikelola di desa, tetapi juga kami jangan dibingungkan dengan regulasi, Pak. Kepastian hukum bahwa itu sah, jangan sampai kami diberikan satu harapan atau diberikan satu statement, tetapi secara hukum itu juga masih samar. Nah, ini tidak bisa tenang teman-teman kepala desa. Baik, terima kasih Mas Agung Heri Susanto, Ketua ABSI Kabupaten Blora, Ketua ABSI Jawa Tengah, dan Sekjen ABSI tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan perjuangannya untuk tetap agar dana desa bisa berjalan di masa-masa yang akan datang akan berhasil. Semua itu untuk demi kepentingan seluruh rakyat, kepentingan bangsa dan negara. Begitu, Mas Agung, dan terima kasih telah hadir di channel Inspirasi untuk Bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.